Salam Guru Penggerak. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya Tri Wulandari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini, saya akan mengimplementasikan budaya positif di sekolah saya dalam pembuatan keyakinan kelas. Selain itu, saya juga akan melakukan refleksi, segitiga restitusi terhadap siswa yang bermasalah, dan juga diseminasi budaya positif. Latar belakang: kemajuan teknologi semakin pesat dan banyak hal yang mudah diakses oleh anak. Selain memberikan dampak positif, bisa juga memberikan dampak negatif. Hal ini dapat menyebabkan penurunan karakter. Salah satu cara untuk mengatasi yaitu menanamkan kembali nilai-nilai karakter dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Penanaman budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan masyarakat, dan murid. Dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah, diharapkan murid memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah rencana aksi nyata yang akan saya lakukan, yaitu membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid. Selain itu, saya juga akan mengimplementasikan budaya positif ke lingkungan sekolah bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, menanamkan kembali karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik. 2. Melibatkan murid dalam membuat keyakinan kelas. 3. Murid mampu membuat keyakinan kelas dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, dengan penerapan segitiga restitusi, diharapkan siswa tumbuh kesadaran dirinya dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Dan yang terakhir adalah seluruh guru di lingkungan sekolah mampu memahami konsep-konsep budaya positif dan mampu menerapkannya. Berikut adalah penerapan pemahaman dengan pembentukan keyakinan kelas. Biasanya kan kita ada peraturannya ya. Jadi nanti kalian silahkan tulis peraturan yang kalian inginkan. Kalian itu pengen peraturan seperti apa di kelas kamu? Kamu tuliskan di sini nanti satu-satu. Kemudian apa yang sudah kalian tulis? Kalian akan tulis. Bisa ya? Bisa, Bu. Ini ada beberapa yang sama seperti berpakaian rapi, tidak pakai make up tebal,
boleh tidak? Tidak. Itu kan berarti sesuatu yang bertentangan dengan kita. Jadi kalau kita punya teman semacam apapun, mau dia kurangnya apa, mau dia punya kelebihan apa, kita kan harus menganggap semuanya sama. Itu berarti kita meyakini bahwa kita harus saling menghormati. Yang bisa disebut dengan keyakinan kelas. Berarti dari sini ubahlah jadi keyakinan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Ketika kelasmu bersih, kamu merasa nyaman tidak? Nyaman. Berarti sesuatu yang kamu yakini, contohnya satu, yang pertama saling menjaga siapa ini? Kebersihan. Terus yang kedua, masuk kelas tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan tenang. Misalnya nih, Putri baru praktek, Putri lagi belajar teknik, tiba-tiba ada temanmu masuk, kira-kira suasana kelas jadi berubah nggak? Berubah. Karena perhatianmu kan yang tadinya ke pelajaran jadi ke temanmu yang terlambat. Berarti temanmu yang terlambat ini bisa menghargai yang ada di dalam tidak? Tidak, karena temannya sudah siap, kok dia baru datang. Berarti kan tidak menghargai. Kemudian yang kedua, mengikuti pembelajaran dengan tenang. Semuanya sudah anteng, fokus, ada seseorang yang rame atau main HP atau cerita sendiri. Kira-kira kalian terganggu tidak? Terganggu. Berarti kalian harus meyakini bahwa di dalam kelas itu harus saling menghargai. Terus yang ketiga, refleksinya adalah yang pertama, pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 10 Busana 1 saya lakukan pada tanggal 17 Juli 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Yang kedua, pelaksanaan penyebaran pemahaman tentang budaya positif dilakukan pada tanggal 18 Juli 2023 bertempat di SMK Negeri 1 Gesi, Kabupaten Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul pada acara siang hari ini, yaitu acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang disusun oleh Ibu Tri Wulandari. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah presentasi dari Ibu Tri Wulandari SPD, kemudian tanggapan dari Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung untuk pembukaan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Taufikur Rahman, Eskom MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Gesi, terkhusus Ibu Tri Wulandari yang hari ini akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Gesi. Kami selaku pimpinan sekolah mewakili Bapak PLT Kepala SMK Negeri 1 Gesi menyambut baik atas pelaksanaan aksi nyata ini, karena kita yakin bahwa budaya positif ini terus harus kita gelorakan, karena seiring dengan perkembangan zaman, akan tergerus dengan perkembangan zaman, maka sangat penting dan baik untuk kita kampanyekan, kita budayakan di sekolah ini. Yang pertama, yang kedua, bahwa menyambut gembira bahwa Ibu Tri Wulandari masuk di program guru penggerak angkatan 8 yang sudah diawali dari angkatan sebelumnya, dan alhamdulillah hari ini sudah masuk di modul 1.4. Mohon Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan ini sehingga dampak positif dari apa yang dilakukan
pada kegiatan siang hari ini akan memberikan efek positif yang sebesar-besarnya untuk perkembangan pendidikan di SMK Negeri 1 Gesi. Kemudian yang ketiga, bahwa kita semuanya berharap ke depannya bukan hanya Ibu Tri Wulandari saja yang nanti bergabung di PGP, tapi kita harapkan Bapak Ibu yang mungkin yang rawuh di ruangan ini yang belum ikut PGP bisa mendaftar. Ini kebetulan untuk angkatan 10 sudah buka nih Bapak Ibu nih. Monggo dipirsani kalau memang punya kesempatan untuk mendaftar untuk bisa ikut bergabung, karena banyak ilmu yang akan kita dapatkan ya, di pendidikan guru penggerak. Meskipun mungkin kalau Bapak Ibu mendengar cerita keluh kesah atau curhatan Bapak Ibu yang sudah mengikuti lumayan berat, tapi itulah proses untuk menjadi baik itu memang harus seperti itu. Bapak Ibu sedikit mau bercerita, saya tuh dulu juga pernah mengikuti pendidikan guru penggerak dan saya merasakan memang berat. Itu bagian dari tahapan yang harus saya lalui untuk sampai lulus jadi guru penggerak, itu memang berat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahapan demi tahapan yang nanti akan dilalui oleh seorang calon guru penggerak itu sudah dirancang sedemikian rupa. Bahkan ada perubahan kurikulum yang memang sudah diadakan evaluasi dari setiap angkatan itu, dan semakin kesini semakin ada evaluasi semakin baik. Maka tetap semangat, ya, tetap menjaga kualitas pembelajaran dengan tetap mengikuti program guru penggerak. Kemudian berkaitan dengan aksi nyata ini, sebenarnya aksi nyata ini bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Bukan hal yang baru, karena sesungguhnya kita sendiri sebenarnya sudah pernah melakukan. Hanya saja mungkin pelaksanaannya kurang rapi. Mungkin juga ada ide-ide baru yang akan didapatkan dari Putri, nanti akan diimplementasikan di sekolah kita. Apalagi sekolah kita ini adalah sebuah sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan. Nah, sehingga ini sangat selaras dengan program guru penggerak. Ketika sekolah unggulan hanya mengunggulkan teknologinya misalnya, jadi maka harus diimbangi dengan budaya positif yang ada di sekitar kita ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan ke depan, karena saat ini kepala sekolah kita ya, sudah pensiun, dan hari ini kita mendapatkan diampu oleh PLT kepala sekolah, dan terakhir kita mendapatkan informasi kita akan mendapatkan kepala sekolah yang baru. Kita berharap dengan kepala sekolah yang baru, dengan program-program yang baru juga akan memberikan pencerahan kepada kita ya. Banyak hal yang baru yang mungkin nanti akan beliau bawa. Ini juga sebagai spirit bagi kita. Kemudian yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan implementasi budaya positif ini ya, nanti harapannya adalah implementasi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Artinya konsep penanganan siswa yang mungkin kurang disiplin itu menjauhkan dari konsep-konsep hukuman yang menyakitkan, yang kita mencoba untuk budaya positif ini budaya yang betul-betul dekat kepada siswa tetapi tidak menimbulkan rasa sakit kepada siswa, meskipun kondisi sekolah ya kita juga tahu sendiri. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya mohon maaf mungkin kami tidak bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sampai selesai ya, karena ada banyak tugas yang harus saya selesaikan ya, karena tugas-tugas itu juga mengajarkan untuk segera diselesaikan. Mohon nanti Bapak Ibu tetap standby di sini mengikuti kegiatan sampai selesai, dan saya yakin akan banyak manfaat yang akan Bapak Ibu dapatkan ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa bercerita, bisa menyampaikan hal baik yang disampaikan Ibu Tri Wulandari kepada Bapak Ibu yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, semoga sukses untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon undur diri ya, Bapak Ibu ya. Selamat mengikuti kegiatan.
Demikian tadi sambutan dari Bapak Taufikur Rahman Eskom MPD. Memasuki acara berikutnya yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Tri Wulandari SPD. Kepada Ibu Tri Wulandari dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Gesi. Jadi konsep budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Itu apa saja? Next. Pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan gaya belajarnya, atau sesuai dengan minatnya apa gitu. Jadi misalnya tiap siswa itu kan gaya belajarnya beda-beda. Seperti kita tahu gaya belajar siswa kan ada 3 nggih. Ada auditori, ada kinestetik, ada visual. Kalau di mapel saya, kemarin saya mencoba pembelajaran berdiferensiasi ini dengan membuat pop-up book. Jadi di situ saya mencoba memfasilitasi untuk siswa yang auditori karena itu bentuknya project membuat pop-up book. Jadi untuk siswa yang auditori, sebelum membuat proyek itu kan pasti mereka diskusi tentang materi apa saja yang akan dituliskan di pop-up booknya. Mereka harus mengerti dulu. Jadi di situ mereka diskusi dulu. Nah, di situ siswa yang auditori itu kan berarti siswa yang lebih mudah menyerap materi dengan mendengarkan suara nih. Jadi ketika diskusi dengan temennya, ngobrol-ngobrol, di situ mungkin nanti materinya akan lebih bisa masuk gitu. Kemudian yang kedua yang gaya belajar kinestetik. Kalau kinestetik itu kan harus menyentuh, harus merasakan, harus praktek dulu. Jadi ketika membuat pop-up book itu pasti mereka kan harus menyentuh barangnya langsung, praktek langsung untuk membuat pop-up itu. Jadi materinya nanti dikreasi seperti apa, isinya ini gini, naruhnya di sebelah mana. Itu adalah gaya belajar kinestetik. Jadi menyentuh proyeknya langsung. Kemudian yang ketiga, visual. Visual itu kan kalau anak visual itu cenderung ke seni, jadi suka yang indah-indah, suka yang berwarna, suka gambar. Nah di situ di pop up itu ketika ada materi di situ juga didukung dengan gambar yang timbul 3 dimensi. Jadi setelah mereka mempelajari materi, misal perbedaan antara simpati dan empati gitu, bedanya apa? Mereka tuangkan dalam gambar. Nah gambarnya itu bisa diberi kreasi warna yang indah sesuai dengan kreativitas mereka dengan tidak mengesampingkan arti dari materi itu sendiri. Jadi sesuai dengan materi yang mereka bahas di buku itu gitu. Lanjut. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan bagi sebagian orang, disiplin itu cenderung dengan ketidaknyamanan. Jadi untuk orang-orang yang suka melanggar peraturan, jadi kan ada istilah peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah itu ketika mereka dipaksa harus mengikuti peraturan, harus berdisiplin, di situ akan timbul ketidaknyamanan. Itu untuk sebagian orang. Nah tugas kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu adalah nilai kebajikan yang dimanapun tempat itu maknanya sama. Jadi ketika orang berbuat sesuatu, di sini artinya baik, di tempat lain pun akan
baik, maknanya sama gitu. Berarti berlaku universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan siswa-siswa itu ketika berdisiplin itu motivasinya bukan datang dari orang lain, bukan karena ketika melanggar disiplin nanti berarti dia dapat sanksi atau hukuman, bukan. Tapi ketika mereka berdisiplin, mereka itu sadar bahwa disiplin itu di masa depan akan membawa kebaikan bagi diri mereka sendiri. Jadi motivasinya datang dari anak-anak itu sendiri. Nah, ini yang kita harapkan, disiplin positif yang seperti apa? Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia itu intinya ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti kebutuhan yang sifatnya fisiologis. Ada sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia ada 5 ini, dan setiap orang itu pasti berusaha gimana caranya biar kelima kebutuhan itu terpenuhi, walaupun caranya berbeda-beda. Jadi ada yang pakai cara positif, ada juga yang pakai cara negatif. Contohnya misalnya ada kasus gini, ini pemenuhan kebutuhan yang mungkin agak negatif ya. Jadi misalnya yang bertahan hidup kasusnya mungkin gini, ada seorang anak gitu, namanya misalnya Doni. Dia itu setiap istirahat ada temannya yang melaporkan ke gurunya kalau dia selalu mengambil bekal temannya. Nah, setelah ditanya gurunya, ternyata si Doni ini mengambil bekal temannya karena dia merasa lapar. Ibunya tidak memberikan uang saku dan dia tidak dibawakan bekal juga. Nah, di situ berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh si Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia merasa lapar. Tapi dengan cara yang negatif, mengambil bekal temannya gitu. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau untuk yang cara positif, mungkin kan murid itu bisa melakukan hal-hal yang baik. Misal dia jadi anak yang rajin, dia jadi anak yang nurut, dia jadi anak yang disiplin. Dengan begitu kan nanti para guru pasti akan melihat anak itu dengan kasih sayang karena anak itu baik itu. Tapi ada juga anak-anak yang karena kurang perhatian di lingkungan keluarganya atau di lingkungan masyarakatnya sekitar tidak memperhatikan dia butuh nih cari perhatian, butuh kasih sayang tapi dengan cara yang negatif. Contohnya misalnya dari kasih si Doni tadi, dia mengambil makan temannya. Nah, dengan mengambil bekal temannya ini dia berharap dilaporkan ke guru. Ketika dilaporkan ke guru, mau tidak mau si guru kan harus memperhatikan si Doni. Nah, ketika diperhatikan oleh guru, si Doni ini merasa senang, merasa diterima, merasa diperhatikan. Berarti di situ yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan untuk diakui kemampuannya. Jadi misalnya dari kasus yang sama si Doni ini, misalnya motivasi dia mengambil bekal temannya ini agar temannya merasa takut sama dia. Jadi ketika bekalnya diambil, temannya jadi merasa takut sama dia, dia merasa jago. Nah, berarti di situ berarti si Doni ingin memenuhi kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan dari kasus yang sama. Ini semuanya pemenuhan kebutuhan yang negatif ya. Jadi yang negatif kalau misalnya di kebebasan itu gini, si Doni sebenarnya di sekolah dibawakan bekal oleh ibunya. Tapi karena ibunya memberikan bekal yang sama setiap hari, akhirnya si Doni merasa bosan. Dia mengambil bekal temannya dengan menu lain. Nah, di situ berarti si Doni ingin merasa bebas, ingin berganti dengan bekal lain yang berbeda dengan bekal yang dia bawa setiap hari. Gitu. Kemudian yang kelima, kesenangan.
Kesenangan kalau dari si kasus Doni ini, misalnya dia mengambil bekal temennya hanya iseng, ketika melihat temennya marah atau temennya takut atau apa, dia merasa senang. Oh, berarti aku berhasil menjahili temanku. Itu berarti kebutuhan akan kesenangan yang dia penuhi. Itu kebutuhan dasar manusia, walaupun banyak juga manusia yang ketika memenuhi kebutuhannya pakai cara positif juga banyak. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang dari bagian ini, dari yang samping kiri menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, dan yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi yang datangnya dari luar atau motivasi ekstrinsik. Contohnya yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi ada keterpaksaan di situ, tidak ada kesadaran. Misalnya ke sekolah itu harus pakai sepatu hitam. Dia itu tidak sadar bahwa sebenarnya diseragamkan dengan sepatu hitam itu ada maksudnya. Jadi biar tidak ada kesenjangan, biar seragam, dilihatnya kan juga enak kalau seragam gitu ya, sepatunya warna hitam. Tapi dia merasa terpaksa. Dia akhirnya juga memakai sepatu hitam, tapi yang ada di dalam dirinya, ketika saya tidak memakai sepatu hitam maka pasti saya akan dapat sanksi. Nah, itu kan berarti motivasinya dari luar, motivasi ekstrinsik agar terhindar dari hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu kebaikan, berdisiplin agar diberi penghargaan. Itu juga tidak baik. Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang kita harapkan dari murid kita. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi melakukan disiplin diri ya karena memang dia butuh, dia meyakini bahwa itu baik untuk dia lakukan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi mendisiplinkan tapi sebenarnya gagal gitu ya. Yang pertama ada hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tentu saja tidak nyaman, murid merasa takut, bersifat memaksa. Murid karena untuk menghindari hukuman maka pasti murid itu berusaha gimana caranya menyembunyikan kesalahan dia. Kemudian murid menjadi rendah diri gitu. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan ini ada istilahnya menghukum dengan penghargaan gitu. Jadi kadang kita tidak sadar kalau di dalam kelas itu misalnya gini, kalau kamu datang tepat waktu atau mungkin kamu tidak pernah terlambat, nanti kamu akan dapat stiker bintang gitu. Itu kan stiker bintang itu kan bentuk penghargaan. Atau misalnya kalau kamu rajin menyelesaikan tugas tepat waktu, kamu nanti dapat tambahan nilai. Itu ternyata setelah saya belajar di sini, itu artinya nanti lama-lama menghukum dengan penghargaan. Jadi ketika murid terbiasa dengan seperti itu, hal seperti itu, melakukan hal baik, tapi berharap ada imbalannya, entah itu bentuk imbalannya apapun, maka itu ketika dilaksanakan terus-menerus akan tidak efektif. Jadi ketika tidak ada imbalannya, ya tidak usah dilakukan. Gitu. Nah, berarti di situ nanti penghargaannya tidak akan efektif untuk membentuk disiplin positif. Kemudian yang kedua, merusak hubungan, sifat iri. Jadi kan tidak mungkin dalam satu kelas itu yang diberi penghargaan semuanya. Pasti 1-2 anak. Pasti kayak meneh, dia lagi gitu. Jadi mungkin nanti ada sifat iri antara satu murid dengan murid yang lain. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas karena harus sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh si guru. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini makanya kenapa alasan sekarang tidak ada perankingan. Jadi karena sistem ranking ini berarti kan ranking ini kan adalah wujud penghargaan. Jadi untuk dampak lamanya juga tidak akan bagus. Yang keempat, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini yang diharapkan adalah konsep disiplin, pendekatan restitusi.
Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Cirinya adalah yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika ada murid yang melakukan kesalahan apapun itu, ketika dilakukan restitusi, tujuannya adalah bukan untuk memberikan sanksi atau hukuman atas kesalahan apa yang dia lakukan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi di masa depan dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dalam restitusi itu kan ditanya dulu, kenapa kok kamu melakukan kesalahan ini? Gitu. Jadi di situ karena pendekatannya secara personal, secara baik-baik, berbicara antar guru dengan murid, empat mata gitu. Jadi di situ mungkin nanti murid akan belajar untuk berbicara jujur. Kenapa toh kamu kok melakukan ini? Kenapa kok kamu telat terus? Nah, di situ nanti mungkin murid akan berarti belajar jujur, berbicara dengan jujur. Jadi memperbaiki hubungan, jadi lebih dekat dengan anak. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi setelah dilakukan restitusi, itu anak ditanya, kamu maunya apa? Keyakinan kelas apa? Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Gitu. Jadi kamu mau berubah atau tidak? Jadi perubahan itu nanti, solusi itu nanti datangnya dari anak, bukan karena kita paksa untuk melakukan hal yang lebih baik. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kamu itu sebenarnya punya potensi positif apa dalam diri kamu, itu kita tuntun. Karena seperti yang kita tahu, guru itu kan memang tugasnya adalah menuntun sesuai dengan kodratnya, kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi menuntun ini ibaratnya, saya pernah baca gini, menuntun itu ibaratnya kayak kita menuntun anak kita. Jadi ketika anak itu belajar jalan, kan pasti orang tuanya yang mengikuti kecepatan si anak berjalan. Karena pasti kan pelan-pelan ya. Bukan si anak yang menyesuaikan dengan kecepatan kita. Jadi itu tugas kita adalah menuntun anak sesuai dengan karakter mereka. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kebutuhan dasar tadi kan ada 5. Nah, ketika murid itu melakukan kesalahan, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa memenuhi kebutuhan itu tidak selalu hal positif, bisa juga hal negatif. Hal negatif itu kan berarti sebuah kesalahan. Nah, kebutuhan dasar yang mana yang ingin dia penuhi, itu yang kita gali. Kemudian yang kelima, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusinya. Ini perbedaan, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Bedanya adalah hukuman. Guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit, guru marah dan murid menjadi takut. Jadi kalau hukuman ini sifatnya satu arah, yang menentukan adalah gurunya dan tidak ada kesepakatan di awal. Dan kalau dilihat ini biasanya tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia lakukan. Jadi misalnya saya mapelnya IPAS, ada anak terlambat, kok saya beri hukuman hormatian bendera. Itu kalau di pembelajaran saya kan tidak ada kaitannya. Dan itu langsung saya keluarkan tanpa ada kesepakatan dengan siswa. Jadi satu arah, otoriter, itu hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid. Misalnya, kalau terlambat sampai 3 kali, berarti kamu mengulang catatan yang sudah saya berikan sebanyak 10 kali. Itu kesepakatan itu sudah dibuat sebelumnya. Jadi murid tahu ketika dia melanggar kok sampai 3 kali, berarti ada konsekuensi yang harus dia kerjakan. Gitu. Jadi sudah 2 arah. Contoh lain misalnya kasus di pelajaran olahraga. Di pelajaran olahraga misalnya dia terlambat nih, atau dia tidak membawa kaos olahraganya.
Konsekuensinya adalah mungkin disuruh lari keliling lapangan. Nah, ini bisa dilihat dari dua sisi. Kalau misalnya yang memberikan guru mapel lain untuk lari keliling lapangan itu mungkin akan tidak sesuai karena tidak sesuai dengan materi yang harusnya dia sampaikan. Tapi kalau yang memberikan adalah guru olahraga dan itu sudah ada kesepakatan di awal bahwa ketika terlambat masuk jam olahraga dia harus keliling lapangan 3 kali. Nah, mungkin bisa disampaikan dengan karena kamu terlambat maka konsekuensinya adalah keliling lapangan karena kamu tadi belum pemanasan sama teman-temanmu. Nah, itu namanya konsekuensi. Biasanya sudah ada kesepakatan dua arah. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Ini yang diharapkan. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sebagai guru, 5 posisi kontrol kita adalah ini. Walaupun yang nomor 1 mungkin tidak diharapkan. Jadi yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling diharapkan adalah sebagai manajer. Jadi kalau sebagai penghukum itu ya itu tadi, murid melakukan kesalahan tidak ditanya dulu alasan membuat kesalahannya apa, langsung memberikan sanksi. Itu namanya penghukum, tidak mau mendengarkan alasannya. Sifatnya satu arah, penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini ketika murid melakukan kesalahan, murid ini akan dibuat kalau dia itu ibaratnya punya karakter yang tidak baik. Contohnya, kenapa toh kamu kok terlambat terus, Putri kecewa sekali dengan sikap kamu gitu. Kenapa toh kamu itu kok nggak mau mendengarkan nasihatnya Putri gitu. Jadi seolah-olah dibuat renyuh gitu. Aku ki salah banget ya. Itu namanya membuat merasa bersalah gitu. Yang ketiga adalah teman. Nah, teman ini teman dalam arti murid itu bisa menceritakan keluh kesahnya, masalahnya dengan guru, tapi tetap dalam batas-batas tertentu gitu. Jadi mungkin ada beberapa guru yang dengan murid itu kayak teman sepermainan. Mungkin ngobrolnya sudah seperti teman sebaya, agar tujuannya mungkin agar kelihatan mendekat dengan murid gitu. Tapi yang perlu diingat bahwa guru dengan posisi kontrol teman itu harus tetap dalam batasan antara guru dengan murid gitu. Jadi dekat sebagai teman itu kan tidak harus seperti karo koncone dhewe, tidak seperti dengan temannya sendiri, kan tidak harus seperti itu. Antara murid dengan guru tetap harus ada batasannya. Membuat murid nyaman bercerita apapun dengan kita itu bisa dengan banyak cara. Mungkin dengan pendekatan personal yang baik, dengan tetap memperhatikan batasan antara guru dengan murid gitu. Yang kelima, pemantau. Pemantau ini berkaitan dengan konsekuensi tadi. Jadi kalau pemantau itu berdasarkan pada peraturan yang sudah dibuat. Jadi peraturannya apa? Kamu sudah tahu konsekuensinya kan gitu sudah. Jadi hubungan antara peraturan yang sudah dibuat sebelumnya dengan konsekuensi yang terjadi ketika melanggar peraturan tersebut. Yang kelima, manajer. Manajer ini berarti berhubungan dengan yang restitusi tadi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ditanya dulu. Tahu nggak kesalahan dia apa? Kenapa melakukan kesalahan itu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu atau tidak? Itu namanya posisi manajer yang diharapkan dari Bapak Ibu guru semua. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contohnya adalah ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi seperti yang kita tahu bahwa helm itu fungsinya adalah untuk keselamatan. Gitu. Jadi ibaratnya kalau peraturan itu kan sesuatu yang harus
kita patuhi. Jadi kesannya itu kita diatur harus begini, harus begitu gitu. Nah, kalau keyakinan kelas ini sebenarnya diperhalus saja. Keyakinan itu kan berarti sesuatu yang kita yakini. Jadi motivasinya ada dalam diri kita. Jadi orang pakai helm itu kalau secara peraturan biar dia bisa selamat kalau ada apa-apa. Tapi ketika kita meyakini bahwa pakai helm itu adalah untuk keselamatan kita, maka ada ataupun tidak Pak Polisi misalnya, kita akan sadar bahwa pakai helm itu adalah kebutuhan kita. Keyakinan kita bahwa kita bisa selamat gitu. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu awalnya juga dari peraturan kelas. Jadi ini sebenarnya ada videonya, nggih. Nah, jadi peraturan kelas itu munculnya dari siswa itu sendiri. Siswa, kalau di sini siswa menulis peraturan yang dia inginkan dalam kelasnya. Nah, kemudian setelah tertempel peraturan-peraturan apa yang dia inginkan ada di kelasnya, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi mengubah kata-kata yang negatif menjadi kata-kata positif. Misalnya, ketika dia menulis peraturan tidak membuang sampah sembarangan, hanya diubah kalimatnya, mungkin membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Atau tidak terlambat masuk kelas bisa diganti dengan masuk kelas tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat yang negatif yang menggunakan kata tidak atau jangan ubah menjadi kalimat positif gitu. Nah, setelah menjadi kalimat positif diubah lagi menjadi keyakinan kelas. Next. Jadi contohnya ini keyakinan kelas. Jadi ketika ada peraturan yang diinginkan adalah misalnya membuang sampah pada tempatnya gitu. Berarti ketika kelasnya itu bersih, otomatis kan berarti siswa-siswa yang ada di dalam kelas itu akan merasa nyaman ketika belajar. Nah, dibuatlah keyakinan kelas, kita saling menjaga kenyamanan dan keamanan. Walaupun di situ artinya luas. Kenyamanan itu kan macam-macam. Misalnya tidak gaduh di kelas, tidak membuang sampah sembarangan, selalu mendengarkan guru ketika menjelaskan, tidak bermain HP sendiri. Itu saling menjaga kenyamanan. Yang kedua, kita saling menghormati dan menghargai. Jadi contohnya yang tadi ada yang sedang mungkin ada temannya yang sedang presentasi atau guru sedang menerangkan, maka semua di dalam kelas itu meyakini bahwa ya ketika ada yang berbicara di depan itu berarti harus diam dan mendengarkan. Ketika dimintai pendapat, silahkan baru mengemukakan pendapat gitu sih. Saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, selalu bersemangat bertumbuh bersama. Misalnya ada guru yang menerangkan walaupun jam siang, ya gimana caranya mereka itu meyakini bahwa walaupun jamnya dimanapun pagi, siang atau sore, ya mereka tetap harus bersemangat gitu. Yang keempat, contoh yang keempat, kita belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal, jadi dimanapun diyakini bahwa itu sebuah kebaikan. Yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak menggunakan kata tidak atau jangan atau dilarang gitu. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat, jadi bukan kalimat yang panjang. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir adalah semua warga kelas terlibat saat pembuatannya. Nah, ini adalah segitiga restitusi, langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi ditanyakan alasannya dulu kenapa dia melakukan kesalahan itu. Atau mungkin bisa juga dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, karena kita semua pasti memiliki motivasi internal.
Misalnya dengan pertanyaan, karena tadi di kelas itu pasti sudah dibentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, maka ditanyakan saja keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi mengingatkan kembali keyakinan yang dimana dia ikut membuat keyakinan kelas itu. Kemudian yang kedua, kamu ingin jadi orang seperti apa, atau misalnya kamu bisa melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan kamu. Itu menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini adalah contoh kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan. Ya, Brian, silakan ikut. Brian, kamu kemarin nggak ikut pelajaran IPA sama Putri ya? Padahal di jam sebelumnya kamu ada mapel olahraga. Dan Bu, saya tidak masuk pada saat mapelnya Putri. Tapi bukan saya saja yang bolos, ada juga kelas yang lain. Ibu itu nggak mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang ikut ikutan, karena setiap orang pasti pernah berbuat salah dan setiap orang juga pasti bisa memperbaiki kesalahan. Sekarang Ibu mau tanya, kenapa kamu melakukan itu? Saya bolos karena ikutan teman jurusan lain supaya terlihat kompak. Soalnya saya takut mereka tidak mau berteman dengan saya lagi. Saya juga belum mengerjakan tugas proyeknya, jadi saya belum membolos. Brian, meskipun kamu belum menyelesaikan tugas, bukan berarti kamu harus membolos. Kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Saya ingat juga keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab. Seperti apa orang yang disiplin dan orang yang bagaimana yang bertanggung jawab itu? Orang yang disiplin, taat akan peraturan kelas dan peraturan sekolah, yang bertanggung jawab dan melakukan tugas dengan baik. Sudah ingat berarti sekarang apa yang harus kamu lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas ini. Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya minta maaf kepada Ibu dan juga saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya, Bu. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baik, kalau begitu Ibu maafkan, Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Ibu akan melihat perkembangannya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triyanti Armiska Taji dari kelas 10 di KP 1. Terima kasih Putri telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi dan memperbaiki kesalahan saya. Saya akan disiplin dan bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Andi, silakan duduk. Kamu tahu kira-kira kenapa Ibu kok manggil kamu di sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Ya benar, tapi kamu kemarin masuk kan ya? Iya, Bu, masuk, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Andi, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Putri. Namun setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek kerjanya untuk Bu, soalnya semalam saya sekolah sampai jam 12 malam. Akhirnya saya saat belajar jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita nggak? Masih, Bu,
Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita atau enggak? Belum. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan bikin terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Putri, apresiasi tanggung jawab kamu dan kamu kembali istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anggita Pramesti dari kelas 10 DKV 1. Saya merasa senang diajak diskusi oleh Putri untuk menemukan solusi dan bisa memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Saya akan bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari paparan saya tadi adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Triwulandari. Untuk acara berikutnya adalah tanggapan dari Bapak Ibu peserta diseminasi ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mencoba untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Triwulandari terkait dengan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana ini merupakan penyebaran, ya, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tentu hal ini sudah dilakukan oleh Putri di kelas bersama dengan para siswanya, dan ini sungguh luar biasa. Dari hasil paparan tadi kita bisa melihat bahwa dari setiap kegiatan itu menunjukkan bahwa kegiatan itu berpihak pada murid, dan kita di akhir bisa melihat di kesimpulan bahwa diharapkan kita sebagai seorang guru itu menjadi seorang among, ya, jadi momong, ngemong gitu, menjadi seorang guru yang bisa ngemong terhadap anak-anak kita yang ada di sekolah ini. Nah, ini mungkin nanti bisa kita saling bercerita saja sedikit, kita diskusi sedikit sama-sama, kita sebagai guru yang ada di SMK Negeri 1 Gesi, dengan melihat paparan ini tadi, apa yang sudah dilakukan Putri, kira-kira menurut Bapak Ibu yang ada di sini cocok enggak kalau ini diterapkan di SMK Negeri 1 Gesi yang kita melihat dari segi murid-muridnya, kita lihat kebanyakan anak laki-laki karena ini anak SMK, kemudian dari golongan menengah ke bawah, kemudian dari segi posisi kita berada di sekolah pinggiran. Hal seperti itu kira-kira budaya-budaya positif ini bisa enggak diterapkan? Menurut jenengan gimana? Kalau Putri sudah melaksanakan, artinya Putri sudah mampu gitu. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu-ibu? Kalau menurut saya sih bisa ya Bu, walaupun kita di pinggiran, untuk mendiseminasikan budaya positif itu tidak hanya di kota saja, tapi juga bisa dilakukan di pinggiran. Jadi itu ya bisa untuk umum gitu, di sekolah-sekolah umum gitu. Jadi bisa. Ya, okay. Untuk melakukan kegiatan ini, budaya positif ini, penerapan ini, dibutuhkan satu komitmen. Dibutuhkan satu komitmen di mana seorang guru memang harus melakukan di dalam kelas, tidak hanya yang kita waleni saja, tetapi di setiap mapel yang kita ajarkan. Jadi kelas
kelas-kelas yang kita ajarkan. Jadi terkadang keyakinan kelas itu memang tiap guru berbeda dalam penyampaian dalam ini ya. Jadi mungkin kita bisa mengawali dari Putri sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dengan paparannya tadi yang sangat luar biasa dari budaya positif, segitiga restitusi, bagaimana cara menangani siswa-siswa yang bermasalah. Ternyata tidak perlu harus dengan suara yang keras, tidak perlu dengan fisik, tetapi justru kita mengajak anak itu untuk berpikir. Kita posisikan kita sebagai seorang manajer dan membawa mereka, menggiring mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik tanpa ada unsur paksaan seperti itu. Dan mungkin ke depan Putri bisa menggandeng kesiswaan supaya bisa melakukan sebuah terobosan baru, utamanya dalam hal budaya positif. Kenapa? Karena kita tahu bahwa siswa SMK itu ke depannya itu diharapkan bisa bekerja ya, utamanya kan bekerja. Sedangkan bekerja itu menuntut sebuah kedisiplinan yang tinggi. Nah, kedisiplinan itu bisa terbentuk dari budaya-budaya positif yang dilakukan secara terus-menerus, secara berkelanjutan, dan tentunya itu tidak boleh terpotong ya. Jadi semuanya harus melakukan, tidak hanya kelasnya Putri, tidak hanya kelasnya Budian, Bu Okta, tetapi semua warga sekolah. Kalau semua warga sekolah itu semuanya sudah sepakat, maka akan terbentuk satu komitmen yang sangat luar biasa menjadi sebuah budaya positif yang sangat luar biasa, dan akan menjadi sekolah yang luar biasa pula. Seperti itu tanggapan dari saya. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan lagi untuk bisa melengkapi. Gitu Putri, terima kasih. Terima kasih Bu Pras atas tanggapannya. Jadi intinya bahwa untuk menerapkan budaya positif itu kita memang tidak bisa bergerak sendiri. Jadi dibutuhkan komitmen dari semua warga sekolah, dari kepala sekolahnya, dari guru-gurunya, dari staf karyawannya, dan dari murid-murid itu sendiri, agar budaya positif ini ke depannya memang bisa diterapkan di SMK Negeri 1 Gesi. Dan tidak hanya dilakukan saat ini saja, tapi itu harus dilakukan secara berkelanjutan, harus dilakukan secara terus-menerus. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lewati. Sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kita tutup untuk acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.